Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Fadil Muhammad Aziz and I'm from the Accounting Program Study with NPM 2541-2041. Today and now I will discuss and explain about FGD in Business Communication. Apa sih FGD itu? FGD adalah metode dan teknik pengumpulan data atau informasi yang awalnya dikembangkan dalam masalah riset pemasaran. Dengan menggunakan FGD dalam waktu yang relatif singkat atau cepat, dapat dieksplorasi mengenai persepsi, pendapat, sikap, motivasi, pengetahuan, masalah, dan harapan akan perubahan terkait masalah tertentu. Yang pertama, kelompok fokus. Kelompok fokus adalah diskusi kelompok kecil yang dipandu oleh seorang pemimpin yang terlatih. Digunakan untuk mempelajari lebih lanjut tentang pendapat mengenai topik tertentu dan kemudian mengarahkan tindakan di masa depan. Karakteristik. Yang pertama, FGD dihadiri oleh peserta yang idealnya berjumlah 7-11 orang. Peserta FGD terdiri dari orang-orang dengan karakteristik yang serupa atau relatif homogen yang ditentukan berdasarkan tujuan dan kebutuhan studi dan proyek yang akan dibahas. Yang ketiga, FGD adalah proses pengumpulan data dengan oleh karena itu mengutamakan proses. Dan yang keempat, FGD adalah metode dan teknik pengumpulan data kualitatif. Yang kelima, diskusi diarahkan dengan fokus yang akan jelas pada isu atau topik yang akan dibahas dan didiskusikan bersama. Yang keenam, FGD sebaiknya dilakukan di tempat atau ruangan netral yang disesuaikan dengan pertimbangan utama agar peserta dapat berbicara secara bebas dan tidak takut untuk mengemukakan pendapat mereka. Apa sih perbedaan antara kelompok fokus dengan kelompok biasa? Yang pertama, kelompok fokus berfokus pada topik tertentu. Dan yang kedua, kelompok fokus memiliki fasilitator yang terlatih. Yang ketiga, anggota kelompok didorong untuk berbicara secara terbuka mengenai pendapat mereka dan menanggapi pendapat anggota yang lain-lainnya. Mengapa sih FGD itu penting? FGD dirancang untuk kuesioner survei, untuk mengembangkan hipotesis penelitian, serta untuk mengumpulkan data kualitatif dalam studi mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Penggunaan dasar kelompok fokus: identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Kapan sebaiknya Anda menggunakan kelompok fokus FGD? Yang pertama, saat mempertimbangkan untuk meluncurkan program atau layanan baru. Yang kedua, saat fokus utamanya adalah mendalami atau menggali nuansa pendapat. Yang ketiga, saat Anda ingin mengajukan pertanyaan yang sulit diajukan atau dijawab dalam survei tertulis. Hindari menggunakan kelompok fokus jika menjanjikan hal-hal yang tidak dapat Anda penuhi, peserta tidak merasa nyaman satu sama lain, dan topiknya tidak sesuai untuk para peserta, serta proyek tersebut membutuhkan data statistik. Lalu, bagaimana sih cara melaksanakan diskusi FGD? Sebelum pertemuan, yang pertama, periksa kembali tujuan Anda. Yang kedua, pertimbangkan metode lain. Yang ketiga, cari pemimpin yang tepat. Yang keempat, cari pencatat atau notulen. Yang kelima, tentukan siapa yang akan diundang. Keenam, tentukan insentif. Yang ketujuh, tentukan detail pertemuan. Yang ke-8, siapkan pertanyaan Anda. Yang ke-9, rekrut anggota. Dan yang ke-10, periksa kembali pengaturannya. Dan saat kelompok bertemu, yang pertama itu ucapkan terima kasih kepada peserta yang hadir sebagai moderator, dan tinjau tujuan dan sasaran kelompok, serta jelaskan bagaimana pertemuan akan berlangsung dan bagaimana anggota dapat berkontribusi. Yang keempat, tetapkan suasana dengan mengajukan pertanyaan pembuka dan pastikan semua pendapat mengenai pertanyaan tersebut didengar satu sama lain. Yang kelima, ajukan pertanyaan lanjutan dengan cara yang sama. Dan yang keenam,
Setelah semua pertanyaan diajukan, tanyakan apakah ada yang ingin memberikan komentar lain. Dan yang ketujuh, memberitahukan kepada kelompok mengenai langkah-langkah selanjutnya yang akan dilakukan dan apa yang dapat mereka harapkan untuk saat ini. Setelah rapat selesai, buatlah transkrip atau ringkasan tertulis dari rapat tersebut yang dicatat oleh notulen. Yang kedua, teliti data tersebut untuk mengidentifikasi pola, tema, pertanyaan baru, dan juga kesimpulan. Yang ketiga, bagikan hasilnya kepada kelompok. Dan yang terakhir, manfaatkan hasil dari FGD tersebut. FGD memiliki kekuatan dan kelemahan. Yang pertama, kekuatannya. Yang pertama, sinergi. Sebuah kelompok mampu menghasilkan informasi, ide, dan wawasan yang lebih luas. Yang kedua, efek bola salju. Komentar yang diperoleh secara acak dari peserta dapat memicu reaksi berantai, respons yang beragam, dan sangat mungkin menghasilkan ide-ide baru. Yang ketiga, stimulan. Pengalaman diskusi kelompok sebagai sesuatu yang menyenangkan dan lebih mendorong orang untuk berpartisipasi dalam menyampaikan pendapat. Yang keempat, keamanan. Keamanan individu biasanya merasa lebih aman, bebas, dan leluasa untuk mengekspresikan perasaan dan pemikiran mereka daripada jika secara individu mereka mungkin merasa khawatir akan keselamatan dan keamanannya. Yang kelima atau yang terakhir, spontan. Individu dalam kelompok saat diharapkan untuk dapat mengekspresikan pendapat atau sikap secara spontan dalam menanggapi pertanyaan, hal-hal yang tidak selalu mudah terjadi dalam wawancara. Namun, FGD juga memiliki kelemahan. Yang pertama, karena dapat dilakukan dengan cepat dan murah, FGD sering digunakan oleh pembuat keputusan untuk mendukung klaim pendapat atau pendapat mereka. Masalahnya, sejauh mana sih FGD dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan prosedur yang benar? Yang kedua, teknik FGD mudah diterapkan, tetapi sulit untuk menafsirkan datanya. Yang ketiga, FGD hanya mampu memperoleh informasi yang lebih mendalam dari individu yang mungkin diperlukan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu dalam FGD serta upaya memberikan kesempatan yang adil kepada semua peserta dalam menyampaikan pendapat mereka. Oleh karena itu, FGD tidak boleh bertentangan dengan metode lain. Selain itu, harus dipandang sebagai pelengkap. FGD yang keempat, FGD membutuhkan fasilitator atau pemandu diskusi, atau mungkin bisa dibilang moderator ya, yang sangat terampil. Hal ini sangat berpengaruh terhadap hasilnya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.